sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Jadi saya mau tanya sama kamu, Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga versi timur, versi barat, atau menyembah Tritunggal yang manusia tiga berjejer-jejer dari abad kedua sampai abad ke-6, atau Tritunggal yang manusia satu, kepala tiga, memegang segitiga? Tidak ada satupun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi satu hakikat Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal, harusnya seperti ini dong. Pergilah, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu Tritunggal. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Tertullianus aja sudah meninggalkan doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu memungut sisa-sisa Tertullianus, kamu sembah-sembah, kamu puja-puja? Dan juga kamu yang menghina Yotefafe. Agatha, saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak bertobat, ya, kalau kamu tidak berubah. Kemarin kamu hina Yotefafe, kamu samakan dengan pakaian dalam. Bisa ngejawab, ya? Kamu samakan Yesua Yahweh itu dijawab dulu. Sama dengan obat nyamuk. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dijawab dulu. Kenapa jadi Agatha, gua dari tadi. Karena anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5:20. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. 1 Yohanes 5:20. Yesus sendiri bilang, Bapa mengutus aku. Yesus bohong ya, kamu yang benar ya. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Saya mau tanya sama kamu. Ya, jawab dulu. Kamu menyembah segitiga versi timur apa versi barat? Lu ngoceh mulu. Kamu nggak tahu Tritunggal. Konsep Tritunggal aja kok nggak tahu. Gimana itu? Jadi gimana? Yesus anak Allah adalah Allah itu sendiri. Keluar dari Bapa. Coba. Iya. Indonesianya gimana? Katanya iya, karena di Jawa. Benar. Karena ya. Berarti Bapa bukan Yesus. Ya, itu kan katamu. Kan Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu penting, itu fundamental. Teman-teman. Di Yohanes 8:24, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri? Alkitab ya. Kamu yang memelintir. Kamu pasangkan Tritunggal ke Alkitab. Dan keluar gantian dong Mikana. Bukan karena kamu itu sudah mengajarkannya hal yang menyimpang dari Alkitab. Kamu menghina Yotefafe, kamu samakan dengan pakaian dalam, kamu samakan Yotefafe dengan obat nyamuk. Kamu mau ngasih saya ngomong nggak? Enggak, di mana ditertulis dalam Alkitab Tritunggal? Tunjukkan. Yohanes di mana? 8 ayat 4. Yohanes 8. Yohanes 8:42. Ayat 11. Yohanes 8 ayat Yohanes 8:42. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Oke. Kan Tritunggal itu. Yohanes 15. Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar. Yohanes 8 15 ayat 26 bukan. Sebentar dulu, Bunda Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu. Roh Kudusnya mana satu lagi? Yohanes 8:42. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya, kamu ambil dari kutip. Yohanes 15 kan Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tak bisa dipisahkan. Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar dulu, sabar. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani, ya. Jangan kamu pasakkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Baca. Nah, kalau kamu bawakan dari ayat lain,
Yohanes 15 ayat 26 baca. Kalau kamu bawakan dari ayat lain, ayat sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah menyatakan. Boleh saya baca Alkitab? Oh alah, bentar. Kalau kamu mengambil dari ayat lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 ayat sebelumnya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jangan kamu pasangkan bahwa Tritunggal di sini. Makanya saya tanya sama kamu menyembah Tritunggal yang mana? Versi barat, versi timur? Utus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Baca. Tritunggal itu tiga pribadi, satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Konsekuensi logisnya di setiap ayat harus ada roh. Konsekuensi logisnya harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Iya, di sini sabar Wati, ya sabar Wati. Kan Tritunggal itu tiga pribadi, satu hakikat. Bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Sebentar, kalau kamu membawakan ayat yang lain, Tuhan juga menyatakan, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia siapa? Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan akhir itu hanya Bapa. Bapa juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi, jangan kamu pasangkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran pagan, teman-teman, ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang, datang dan keluar dari Tidak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu pemungut? Kok kamu memungut ajarannya? Ya, kok kamu memungut? Baca dong. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Konsekuensi logis kalau setiap ayat, ya, konsekuensi logis kalau kamu pasangkan Tritunggal ke Alkitab, konsekuensi logis di setiap ayat harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Karena Tritunggal itu tiga pribadi, satu hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Kamu pasangkan ajaran pagan Yunani ke Alkitab. Kalau kamu cari dari ayat yang lain, ayat yang lain juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Elohim Bapa itu, 2 Korintus 1 ayat 3. Kamu sangkal itu tadi. Udah jelas-jelas, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi teman-teman, ya, si Agatha ini banyak bohongnya. Kadang namanya si Agatha, si Wati, ya, KTP saya masih Islam. Berarti kan dia itu sebenarnya siapa? Berpikir cerdas kalian teman-teman. Dia itu sudah menghujat YTVV. Saya pikir dia tadi datang sini mau belajar. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar, ya, kita akan jelaskan gitu loh. Tapi dia pasangkan itu Tritunggal, teman-teman. Benar Tuhan Yesus itu disebut anak Allah, tapi dia juga adalah Bapa itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus mengaku dia bukan Bapa, nggak akan disalib. Kalau hanya dia bukan Bapa, nggak akan disalib dia sama orang Farisi. Makanya dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia sang pemberi hidup kekal. Kamu hanya berfokus ke anak-anak, tapi kamu nggak pernah melihat dia dari segi sisi Bapa dia itu sendiri. Saya pikir dia naik ke sini mau belajar sungguh-sungguh. Ternyata datang juga memasakkan tuntungmu itu. Makanya kalian itu teman-teman tuntung, kamu sembah tuntung yang mana? Tuntung versi barat apa tuntung versi timur? Atau tuntung yang 3 manusia berjajar, atau tuntung di abad ke-7 yang 1 manusia tubuhnya kepalanya ada 3? Tertullianus aja sudah buang doktrinnya. Tertullianus adalah pencetus Tritunggal. Dia sudah buang doktrinnya, beralih ke Montanisme, teman-teman. Kok kalian pungut? Mikir. Jadi Agatha ini kita nggak tahu siapa. Karena sekarang dia penghujat YHWH. Lihat nih di YouTube saya, ya. Saya sudah upload. Itu si Agatha itu tadi, ya. Si Agatha, si Wati lah, siapa namanya. Dia itu menghina YHWH. Dia olok-olok disamakan dengan obat nyamuk, disamakan dengan pakaian dalam apalah itu, ya. Hati-hati ya, sesat itu. Nih, kan Bunda udah bilang. Tuh, kan Yesus janji nih. Loh, balik lagi sih. Nih, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Terus
Terus saya nanti mau nanya padahal ya. Gue mau nanya lagi satu hal lagi. Roh Kudus itu siapa? Yesus berubah jadi Roh Kudus. Gue belum ke ininya sih. Itu belum ke apa ya, punchline-nya gue. Terus Roh Kudus itu siapa? Gue mau nanya itu. Bisa naik lagi nggak ya? Gue cuma mau nanya, Roh Kudus itu siapa? Serius? Kalau dia bilang juga Yesus, nah kan? Sayangnya dia nggak berani sama bunda kalian ini. Bunda udah jadi wati. Ya kan gue jadi wati. Gara-gara lu gue jadi wati. Mikana, tobatlah Mikana. Gimana cara kita biar si Mikana ini tobat ya? Itu Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Aku datang dan keluar dari Bapa. Masa mau diiniin lagi sih? Coba Mikana di sini deh. Gue ajarin dia 3 SKS boleh. Kayak bocil gue. Udah ya, tadi yang bilang, Kak, kalau berani sama Mikana yang nggak berani. Ikan? Itu ya, yang tadi itu ya. Yang Tuhan Allah dari Bapa kita. Itu kalau ke bahasa Inggrisnya itu jelas banget loh. Itu mah parah. Pokoknya kalian hati-hati teman-teman ya. Jangan dengarkan itu perempuan. Jawab aja muter-muter. Aku mau masuk ke itu aja, ke Roh Kudusnya. Terus Roh Kudus siapa? Dia mau bilang apa di situ? Sayang sekali. Kita harus saling mengasihi. Masa mengasihi nggak ngasih ngomong. Masuk ke room Elia, Kak. Elia belajar dari gua. Udah lu jangan berisik. Dia belajar dari ortodok. Udah jangan berisik lu. Masuk ke sono. Dia tuh gue yang ngajarin. Tanya dia kalau nggak percaya. Rajin ibadah, rajin persekutuan, sembahyang rayon, rajin ke gereja, rajin berbuat kasih. Orang Islam rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin melakukan amal ibadah. Silakan. Saya yakin orang yang tukang-tukang ribut, baik itu Kristen atau Islam, pasti tidak rajin pergi ibadah, pasti tidak rajin mengaji, pasti itu ribut, pasti ribut. Gue yakin itu. Mari teman-teman, kita semua ini bersaudara. Mari kita membangun negara Republik Indonesia ini. Kita bersatu, amin. Hilangkan perbedaan itu. Kita tidak ada yang sama. Kita kalau masalah-masalah ini ribut, tetap ribut terus. Kalian senang begini ribut-ribut? Di Kristen saja ribut. Nih, Mikana dan Agatha. Dan Agatha lah orang pintar. Kemarin mereka berdiskusi, saya kasih Agatha 9. Mikana 1. Karena bodoh bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin Mikana bilang Yesus adalah Bapa? Sekarang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Terus Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Aneh-aneh aja. Kau sekolah di mana? Kau tadi ngomong-ngomong di tasnya bilang jangan kasih naik bom bukan pendeta. Memang saya bukan pendeta untuk oneness. Sejak kapan gereja saya ada oneness? Izin gereja kami pemahaman Tritunggal. Semua gereja di Indonesia itu Tritunggal. Kalian punya gereja saja, gereja kalian tuh ada di TikTok itu gereja TikTok itu. Itu yang RK betul itu. Di TikTok tuh ada gereja, ada penatua, ada siamat. Itu sudah. Sudah, kalau kalian mau sudah bilang semua kenapa lari dari saya? Sampai kapan kita mau diskusi saling menghilang menjelekan? Semua punya iman sebagai orang Islam yang baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kita orang Kristen bom taat kepada Tuhan Yesus. Menyembah kepada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, YHWH. Udah, beda. Coba kalian lihat orang Buddha punya Tuhan berbeda dari orang Islam, tidak ada ribut. Hindu tidak ada. Ya udah. Cuma kita dari dulu nih Islam dan Kristen baku hantam. Tunjukkan dia punya ego. Udah. Kalau begini kita tidak akan bisa hidup tenang, baku sayang. Kalian baku ribut-ribut, terus kamu lawan presiden. Presiden agamanya apa?
Woi, woi. Kalian menghina agama mereka, baru presiden agamanya apa? Presiden saja saudara-saudaranya Kristen, rukun, baku sayang, kakaknya Katolik. Baku sayang kah? Gibran juga sama. Dia punya istri, punya apa? Mama mantu kan Kristen juga. Keluarganya. Minta maaf kalau saya salah. Gibran punya keluarga banyak. Family-familinya. Marilah kita hidup baku sayang, ya. Tidak usah ribut lah. Ngapain mau berdebat-berdebat? Nah itu saja. Kalau kalian tidak terima dan saya, silakan kita naik diskusi. Kalian enak-enak saja bikin kacau, saya Boleh ribut saya saja. bicara Pak Bom Bom? Ya silakan. Oke, mantap. Saya senang nih Pak Bom Bom tegas sekarang ya kan. Karena memang betul ya teman-teman bahwa kita jadi orang Kristen jangan hanya maunya itu berbicara mengenai iman orang lain. Jujur saya juga miris. Saya memang dulu sering sekali berbicara mengenai iman Islam. Bahkan saya, Pak Bom Bom tahu lah kapasitas saya dalam berbicara mengenai Islamologi. Tetapi saya berpikir teman-teman, sampai kapan kita mau seperti ini? Di dalam Alkitab betul Pak Bom Bom bilang bahwa tidak pernah ada mengajarkan kita untuk berbicara mengenai iman lain. Contoh, Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil di tempat-tempat bukan Yahudi, seperti di Athena, dalam Kisah Para Rasul 17, apakah dia ada menghujat orang-orang Athena? Tidak. Dia justru mengenalkan Elohim yang benar kepada mereka. Ya kan? Para nabi, para rasul tidak pernah menghujat iman orang lain. Ya karena apa? Yang diberitakan itu adalah Elohim yang benar. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran yang benar. Kita harus memberitakan yang benar, jangan kita membela yang salah, kita menyimpan hal yang salah. Kita sudah tahu nih bahwa Allah ini punya orang Islam, tapi kita masih pakai. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjadi keributan. Ya toh? Kita punya nama Tuhan sendiri kok. Kita punya Tuhan sendiri kok, kita masih Nathan, sebentar Nathan. Sini Nathan. Kata Allah itu bahasa Indonesia, tapi kalau mereka bilang ya sudah, begitu aja. Kita mengalah aja udah. Iya. Udah, lanjut. Gini, lanjut ya. Saya lanjut ya. Kita punya nama Tuhan sendiri. Contoh ya, teman-teman ya. Dalam Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan Ani yudhi fafihu shemi. Akulah yudhi fafi, itulah namaku. Masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mengenal siapa nama Tuhannya. Ketika ditanya siapa nama Tuhannya, mereka jawab Tuhan. Siapa namanya? Dijawab, aku adalah aku. Ketika ditanya siapa nama Tuhannya, Tuhan gak perlu nama. Waduh. Lalu bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Bagaimana kita mau mendapatkan Tuhan yang benar ketika kita tidak mengenal siapa Tuhan itu? Bahkan para nabi, mereka mengenal siapa nama Tuhannya. Contoh, dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga. Musa berkata, Yudhifa fi al-gibor milhama, Yudhifa fi shemo. Apa artinya? Yudhifa fi pahlawan perangku, Yudhifa fi itulah namanya. Ya. Jadi Yudhifa fi ini dikenal oleh para nabi. Yeremia 33 ayat 2 juga mengatakan hal yang sama. Dalam kitab Mazmur pun, Mazmur 124 ayatnya yang ke-8, ya, Yudhifa fi itu adalah pencipta langit dan bumi. 1 Tawarik 16 ayatnya ke-26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yudhifa filah yang telah menjadikan langit dan bumi. Lalu kita menggunakan nama ilah lain. Jangan teman-teman. Ya, saya miris loh. Bahkan jujur Pak Bom Bom ya, hari Minggu pagi-pagi buta saya live jam 3 pagi. Ya kan? Saya diskusi dengan Christian Prince. Saya diskusi dengan Christian Prince terkait kata Allah. Ujung-ujungnya apa? Memaki, menghina fisik. Mohon maaf, ya. Mungkin ada teman-teman yang yang mengikuti Christian Prince. Nathan, ya, udah. Prince. Udah, enggak usah. Itu adik saya, udah, enggak usah. Nah, itu adik. Enggak Pak Bom, karena udah enggak usah singgung-singgung teman apa. Lanjut saya bicara ini lagi, udah enggak usah. Biarkan. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi gitu ya, bahwa jangan kita hanya bisa berbicara mengenai iman orang lain, menghujat iman orang lain, tapi iman kita sendiri kita gelabakan.
Ya toh? Gelabakan untuk menjawab. Saya lihat ya, banyak teman-teman apologet, mohon maaf ya, hanya berbicara mengenai iman orang lain. Marilah kita memberitakan Injil. Kalau mau bilang bahwa penonton jadi jatuh, itu resiko memberitakan kebenaran. Ya, tetapi ada hal yang baik yang akan kita terima. Apa itu? Kedamaian. Yesaya 32 ayatnya ke-17. Bahwa pekerjaan pemberitaan kebenaran itu menimbulkan damai sejahtera. Ya, ini yang harus kita cari, kedamaian, kesejukan, bukan perpecahan, teman-teman. Ya, coba kalian lihat, banyak orang Kristen ya yang ketika melihat perdebatan, muncul semua itu, muncul semua di bawah. Typing, hajar, mantap, ya kan? Tapi ketika pemberitaan firman Tuhan, mana? Ada nggak yang muncul? Banyak sekali saya lihat room pemberita firman, penontonnya paling tinggi berapa sih? Paling tinggi 50, ya kan? Bahkan ada yang cuma 20-an. Tapi room perdebatan, 1K, 2K, apa ini? Ya, dan banyak orang-orang Kristen yang lebih memilih untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang berbicara mengenai iman orang lain daripada membantu pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Cobalah teman-teman, kita kembali kepada koridor yang benar, kita kembali kepada ajaran yang benar. Beritakan Injil. Para rasul mati martir bukan karena menghujat orang lain, bukan karena menghujat iman lain. Para rasul mati martir karena pembelaan mereka terhadap Injil. Apologetika berbicara mengenai pertanggungan jawab iman, bukan berbicara mengenai penghujatan iman lain. Itu aja, lanjut. Oke, Wira, ada yang di bawah kah? Ini siapa ya? Christine, yang mau angkat silakan minta up ya, karena terlalu banyak di bawah. Christine. Oh, sudah. Kalau mau diskusi yang punya otak silakan naik ya. Suma mencret. Dia buang ludah, dijilat kembali. Kasihan. Makanya hati-hati ngomong. Kalau sama bom gua hati-hati ya. Halo. Selamat sore, dengan Pak. Siapa? Sore, Pak. Sore. Dengan siapa ya? Salam kenal, asli dari Sumba Barat Daya. Oh ya. Yang mana yang namanya? Tisem ya? Tinsem ya? Iya. Bagaimana Bu? Tanda ini tadi. Oh. Oke, saya turun ya, Pak. Oke, makasih Bu ya. Salam buat Bu. keluarga semua. Makasih Bu. Ayo teman-teman yang mau diskusi silakan ya. Kalau ada yang misalnya nih ya, teman-teman Kristen yang nggak suka dengan apa yang saya nyatakan dan Pak Bobo nyatakan, ayo naik. Ya. Jangan kita hanya berbicara tentang iman orang lain loh. Jangan. Malam Pak Pendeta. Saya juga jago dalam Islamologi, tapi saya tidak. Saya Islam berhenti. Kristen. Oh ya, silakan Kak. Ada yang Saya mau sampaikan? setuju tuh, enggak, saya setuju dengan Pak Bom bener, saya sangat setuju. Saya dari kecil tuh Pak, dalam tanda kutip dibully Pak. Kita minoritas ini memang gimana ya? Ini udah dirubah aja sekalian lah, pusing saya.